Jadi bagi yang ingin membuat inverter state 1, di bagian state 1 untuk EGS 002, untuk pure sine wave inverter, state 1-nya tegangan DC-nya itu menggunakan topologi ini, menggunakan topologi push-pull trafo CT. Oke, kalau kita menggunakan half bridge, maka O control-nya ini dapat ke ground. Sekarang kita akan coba membuat buck converter. Kita akan menggunakan induktor. Kemudian kapasitor, elko, dan dioda. Oke, untuk rangkaian buck converternya, itu rangkaian basicnya. Oh ya, satu lagi, kita membutuhkan transistor PNP. Ini untuk asynchronous buck converter. Kita menggunakan output kolektor. Oke, ini adalah rangkaian basic dari buck converter. Jadi komponen utamanya itu PWM-nya, penghasil PWM-nya, kemudian transistor atau MOSFET jenis P-channel, kemudian induktor, dioda, kapasitor, dan resistor pembagi tegangan untuk sensor dari tegangan outputnya, dan ini adalah load dengan 4 ohm. Sekarang kita lihat. Nah, ini adalah bentuk gelombangnya. Untuk penstabil tegangan, ini tegangan 1 volt, stabil di 1 volt. Ini adalah tegangan bagian komparatornya, komparator 1 IN minus ini. Ini untuk setting tegangannya. Saya hubungkan dengan resistor. Ini pengatur tegangan outputnya. Kemudian 1 IN plus ini untuk tegangan outputnya, kita kembalikan ke sini. Jadi dari potensiometer ini sebagai pembagi tegangan atau sensor tegangan output, dia akan kita kembalikan ke 1 IN plus 1 ini sebagai feedbacknya. Nanti TL494 akan menyamakan tegangan outputnya yang terukur di sini dengan tegangan referensinya, tegangan yang kita setting. Ini kalau kita naikkan tegangannya menjadi 2 volt, kita naikkan lagi jadi 3,9 volt. Sini kita lihat maksimal tegangan 8,46 volt. Ini arusnya 2,11 dan bentuk gelombangnya seperti ini.
Ini jadi dati cycle-nya yang terpakai segini. Dan tegangan output dengan tegangan referensi itu akan berusaha disamakan untuk menstabilkan tegangan outputnya. Ini maksimal tegangan outputnya 8,47. Karena ini buck converter atau penurun tegangan, jadi tegangan outputnya pasti lebih kecil dari tegangan inputnya. Dan untuk 2IN plus ini biasanya digunakan untuk limit ampere atau overcurrent protection atau proteksi untuk kelebihan arus. Biasanya digunakan bagian komparator 2 ini, 2IN plus ini. Dan untuk membuat slow start, apa istilahnya? Jadi supaya pas baru kita nyalakan, itu startnya itu tidak langsung melonjak tegangan outputnya. Tapi kita bisa membuatnya pelan supaya tidak cepat merusak perangkat yang terpasang di bagian output karena tegangan spike. Kalau memang itu ada. Tapi kalau rangkaian kita sudah bagus, biasanya outputnya akan aman. Dan biasanya di sini ada dipakai snubber, rangkaian snubber untuk mencegah tegangan spike di balik ke bagian switch-nya ini, di bagian transistornya ini. Oke, jadi inilah cara membuat rangkaian penghasil gelombang PWM menggunakan TL494 yang bisa kita gunakan untuk membuat switching power supply baik dengan topologi half bridge atau push pull. Kita bisa menggunakan TL49 ini, 494 ini dengan sangat simpel sekali kalau kita sudah tahu fungsi-fungsi dari bagian-bagian komponennya ini. Oh ya, jangan lupa di sini di bagian feedbacknya ini kita kasih resistor terhubung ke bagian 1IN minus. Nilainya bisa 100K atau 1N. Dan biasanya juga dihubungkan dengan kapasitor secara paralel di sini. Oke, ini outputnya. Kalau kita kurangi loadnya, resistansi loadnya, maka arusnya akan meningkat. Arusnya menjadi 3,6 dan tegangannya drop karena kita menggunakan transistor dan induktornya mungkin perhitungannya kurang tepat, jadi nilai power outputnya ini kecil. Kita turunkan tegangannya menjadi 6,11. Kita naik
turunkan lagi nilai resistansi loadnya, maka arusnya juga akan semakin meningkat menjadi 6 ampere di tegangan stabil sekitar 6 volt. Oke, sekian dulu tutorial cara membuat driver PWM untuk men-switch MOSFET menggunakan IC TL494. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Thank you.